Ayo saudara, kita jadi saksi. Amin. Kalau hidup kita nggak khawatir pengucapan syukur, kesaksian kita akan didengar oleh banyak orang. Saudara, setiap, ya stop dulu. Saudara tolong saya, apa kata lain setiap? Selalu, ya, apapun, ya, semua. Saudara tahu bahasa Jawa, angger, gitu ya, itu bahasa Jawa, bagus. Semua, apapun, apalagi, setiap, segala, betul, apalagi, setiap. Inilah yang Papa buat. Setiap apa? Pemberian yang baik, dan setiap apa? Anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semua yang dari Tuhan, dari Bapa di surga, tidak ada yang jahat, tidak ada yang jelek, tidak ada yang celaka. Ingatlah kita Yeremia 29:11, rancangannya damai sejahtera, termasuk anak cacat lahir. Saudara baca, tanya dokter, baca banyak tulisan, 100% anak-anak bayi lahir cacat itu karena faktor orang tua, bukan Tuhan. Dunia medis membuktikan ada 3 sebab anak cacat. 1, tekanan batin si ibu. Kalau ibu tekanan batin selama mengandung, ada gangguan pertumbuhan janin, fisiknya nggak sehat, mentalnya terganggu. 2, karena salah makan, entah makan obat atau makanan. Lihat kenapa semua dokter ahli kandungan, kalau ada ibu hamil dilarang keras makan kerang-kerangan, semua seafood yang di laut, karena merkurinya, autis masuk dari situ. Yang ketiga, karena fisik yang tidak dirasa. Jadi begini, ibu hamil terlalu banyak kerja, sering bungkuk, kas bungkuk, begitu mungkin tulang tangan anak atau apa ngelipat, itu kan rawan sekali tulangnya. Atau lagi jalan, toto kejeduk di ujung meja atau di mana, terjadi sesuatu nggak dirasa, anak itu nggak bisa menjerit. Nah, itulah yang diakui medis, jadi cacat lahir pun, termasuk yang kelamin ganda. Saudara, luar biasa. Saudara lihat sampai hari ini dunia tidak bisa membuktikan, tapi ada buktinya. Kalau kandungan itu anak laki, saudara, tapi harapannya anak perempuan, atau sebaliknya yang dikandung anak perempuan tapi harapannya laki, hormon bisa berubah hanya karena dibatin salah oleh orang tua. Maka itu saudara, tidak pernah yang dari Tuhan itu yang cacat, yang jelek, yang rusak, yang celaka, tidak. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datang dari Dia. Sampai Dia meyakinkan, Roma 8:28, percayalah bahwa dalam berapa hal segala sesuatu, siapa turut bekerja? Bapa di surga, Allah itu di Mekah. Tuhan kita bukan Allah, harus tahu itu. Yahweh turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bayangkan. Saya akan akhiri dengan kesimpulan ini. Tuhan itu sutradara, betul? Tapi semua cerita yang Dia buat pasti happy ending. Nah, untuk bersyukur, pakailah Roma 8:28 dan pakailah Yakobus 1:17. Endingnya pasti indah dan menyenangkan. Walaupun skenario sekarang itu kok jungkir balik, nggak apa-apa, ikuti dulu. Nggak amin lagi. Endingnya pasti bagus, sebab setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah sempurna datang dari Dia. Maka itu kalau kita ngalami nggak enak terus ngomel, kita rugi, karena sutradaranya itu tahu akhirnya seperti apa. Bisa ngucap syukur? Bisa nggak khawatir? Jangan dulu amin. Bukan baca Alkitab, belajar, bukan. Uang lupa lagi nih. Uangnya itu diberesin dulu. Betul? No, betul. Benar. Saya akan akhir betul akhir ini sudah. 2 Korintus 8. Saya kalau ngomong kebenaran itu sulit sekali berhenti. Bukan ngomong teori, ya bukan ngomong apa-apa, tapi kebenaran itu hebat sekali untuk dibahas. 2 Korintus pasal 8. Saya kagum kepada kebenaran ini, saudara.
ayat 1 dengan cepat. Saudara-saudara, judulnya apa di Alkitab saudara? Pelayanan kasih. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini orang-orang Kristen di Makedonia. Lihat padanya. Ayat 2. 1. Selagi apa? Dicobai dengan berat. Enak tidak? Enggak. Dalam berapa pencobaan? Berbagai penderitaan. Enak tidak? Enggak. Tapi sukacita mereka bagaimana? Nah, mungkin enggak itu? Ayo jawab, mungkin tidak? Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, kok bisa sukacita mereka meluap? Dan yang ketiga, kondisi bagaimana? Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka apa? Nah, yang kaya-kaya harus malu dengan gereja-gereja Makedonia. Saya pernah diskusi dengan anak-anak saya. Tolong papa, untuk mencari perbedaan. Apa bedanya miskin dan sangat miskin? Cepat, 2 detik. Miskin, sangat miskin. Bedanya apa? Kalau miskin bagaimana, sangat miskin bagaimana? Udah saya jawabnya, kelamaan nanti. Miskin gak punya apa-apa, terus. Ya, itu anak saya karena dia pernah tahu saya jawab begitu. Saudara, miskin itu gak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, apa-apa tidak punya. Bayangkan sudah apa-apa gak punya, tapi kaya dalam kemurahan. Saya kagum pada firman ini, saudara. Ayo ya, karena anak saya itu dari Batam, saya lupa. Saya punya rumah di Batam juga. Saya beli 2 rumah di Batam. Orang lain yang tinggal, bukan saya. Untuk membuat orang-orang ayo pulang. Saudara, kalau saya pakai istilah Indonesia begini, dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, dan sangat miskin. Ini istilah bahasa Indonesia. Saudara pernah tahu pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, ini kalau saya pakai ayat ini, sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga besi. Belum sempat bangun, digigit anjing rabies. Lengkap sudah. Tapi mereka tetap kaya dalam sukacita dan kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Ini dia, saya belajar dari ayat ini. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan apa? Melampaui kemampuan mereka. Saya sudah membuktikan ayat ini sampai hari ini dan bisa dipercaya kebenaran. Yang terakhir, ayat 9. Ini kebenaran supaya uang itu kita taklukkan. Karena kamu telah mengenal apa? Ayo, kenal apa? Baca lengkap. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang tadinya apa? Yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin, sekalipun ia apa? Kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh apanya? Kemiskinannya. Jadi Tuhan Yesus pernah kaya dan pernah miskin enggak? Pernah miskin, pernah kaya tidak? Pernah kaya, pernah miskin tidak? Saudara pernah belum? Nah, kalau belum belajar. Ayat ini present continuous tense. Hari ini kita akan belajar supaya uang kita taklukkan. Jadi begini, saudara. Apa artinya memberi sampai miskin? Ayo jawab. Apa artinya memberi sampai miskin? Sampai habis. Dan itu Yesus. Jadi gini. Kalau kita rombongan miskin yang pertama datang kepada Tuhan sebelum ada orang lain, misalnya begitu ya. Begitu Yesus ketemu kita, dia kaya raya. Tapi karena kita miskin, dia miskin total saat ini juga supaya kita kaya. Nah, karena dia Tuhan, dia miskin terus atau tidak? Enggak lama dia kaya lagi. Nah, ini kebenarannya. Baru kaya sebentar, datang rombongan miskin kedua. Terus dia ngapain lagi? Miskin lagi. Enggak sampai lama, karena dia Tuhan, dia bagaimana? Kaya lagi. Cukup sampai 2 saja. Saudara dan saya rombongan miskin pertama sudah jadi kaya. Sering ketemu orang miskin tidak? Yang benar. Kok masih kaya? Nah, itu dia. Kok masih kaya? Harusnya kita yang pernah miskin tapi jadi kaya karena Yesus jadi miskin. Maka kalau kita ketemu orang miskin, kita harus jadi miskin. Artinya memberi sampai habis. Nggak usah takut miskin.